Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah pengajian kitab Khususul Ummah Masjid Al-Ghafur rahimakumullah wa hafizakumullah. Mandar muga hadir kita wonten ing mriki panggonan ingkang penuh kemuliaan dan keberkahan niki estu ikhlas krana Allah Subhanahu wa taala, sehingga dipun catet kalian Allah kelawan catatan amal soleh lan dados saged dados mundang rahmatipun Allah lan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Menawi Allah sampun ridho, monggo kula kali panjenengan boten medal saking panggonan menika kejaba dosa-dosa kita diberseni kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bersyukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kelawan ungkapan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin, lan bersolawat datang junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita inggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atus biasae sakderene kita ngaji monggo kita awali kelawan doa awal majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhana au yujhala alayya. Rabbi zidni ilman wa wasi'li fi rizki wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ingkang wonten Jawi monggo mlebet mawon. Nggih mlebet mawon kersane tambah keberkahanipun. Ingkang beto kitab halaman 337 bab terakhir niki. Niki khataman. Insyaallah mangke lek pun khatam ngulang bab awal malih. Bab ru'yatu rabbil alamin. Bab ningali
pangeran sing nyiptakno alam semesta inggih menika Allah Subhanahu wa taala. Sing saged ningali Allah Subhanahu wa taala inggih menika manungsa sing dipun lebetaken kalian Allah Subhanahu wa taala wonten ing surganipun Allah Subhanahu wa taala. Kula kali panjenengan sedaya umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti kepingin urip ten donya niki sejahtera, terus matine husnul khotimah, terus ten akhirat ten mahsyar diselametno Gusti Allah, terus akhire dilebokno swarga kalian Allah Subhanahu wa taala. Kabeh umat Kanjeng Nabi niku kepingin kados ngoten. Terus syaratnya nopo? Syaratnya mung setunggal. Nopo niku? Inggih menika ngelampahi istiqomah. Istiqomah niku dadi syarat menungso selamat dunya, selamat akhirat. Wonten ing surat Hud ayat 112 Allah Subhanahu wa taala niki dawuh fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Terusipun Allah datang Kanjeng Nabi fastaqim kama umirta, maka beristiqomahlah kamu wahai Nabi Muhammad kama umirta sebagaimana yang telah diperintahkan kepada kamu, wa man taba ma'ak, dan juga orang-orang yang bertaubat bersama kamu. Ayat niki jelasaken bilih Allah Subhanahu wa taala niku maringi tugas, maringi kewajiban dateng Kanjeng Nabi sekaligus umate dikengken istiqomah. Istiqomah dalam apa? Dalam beragama. Lah dibalik perintah kewajiban yang Allah titahkan kepada Kanjeng Nabi dan umatnya niku pasti ada keistimewaan, itu pasti ada kemuliaan. Di antara keistimewaan dan kemuliaannya adalah di dunia akan diuji dengan kesejahteraan, matinya dimatikan husnul khatimah, kemudian endingnya dimasukkan ke surga. Dan itu juga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala wonten ing surat Al-Jin ayat 16 Allah niku dawuh wa allaw istaqamu 'alat tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan bahwasannya jikalau orang-orang yang beriman ini mau istiqomah alat tariqati, di atas jalan agama yang lurus, la asqainahum, niscaya aku terusipun Allah akan mengguyurkan ma'an ghadaqa kepada mereka air yang segar. Ma'an ghadaqa ditiru ambek kemasan air maku niku singkatnya ma'an ghadaqa. Maknane napa? Air yang segar. Terus para alim ulama ahli tafsir ngendikaken apa yang dimaksud dengan air segar di sini. Di antara beberapa ulama ahli tafsir menafsirkan ayat ini dengan makna rizqon katsiron hayatan karimah, rizki sing luas, kehidupan mulia di dunia. Artinya no, artinya ketika seseorang itu kok dianggap lulus oleh Allah dalam istiqomah beragamanya, maka diuji oleh Allah dengan rezeki yang luas dan dijadikan kehidupannya kehidupan yang mulia. Linaftinahum fi, akhir ayatnya, karena aku ingin menguji mereka orang-orang yang beriman, yang istiqomah dalam beragama. Dengan ujian apa? Dengan ujian rezeki yang luas, dengan kedudukan kehidupan dunia yang mulia. Masya Allah.
Contohnya kata para kiai-kiai menika. Mbah Maimun Zubair dari muda, dari kecil istiqomah beragama, memperjuangkan agama Allah sampai sepuh, sampai diuber dunya. Mbah Maimun Zubair niku nate dawuh sampai emoh nanggen jenenge dunya niku. Beliau sanjang dunya iku kaya ayang-ayang, kaya tak uber mlayu, tapi lek tak tinggal ngetutno. Asal ditinggal apa? Tak tinggal ngopeni agama ning Gusti Allah. Ditinggal ngopeni agama Gusti Allah, mara dunya niku. Iki janjine Allah la asqaina ma'an wa daqa. Wis mboten atuh Mbak Yai Jamal. Nggih. Mbak Yai Jamal. Diuji dengan kedudukan, dengan dunia. Jadi kaya dene ayang-ayang. Wis pikirannya tidak diperas, tidak dihabiskan memikirkan dunia, tapi mikirno ya apa agama Gusti Allah iki terus makmur. Sehingga beliaunya diuber ambek dunia. Pertanyaannya, lah aku kok sih melarat ta ya? Berarti durung lulus. Ujian istiqomah durung lulus. Tahajudnya berarti paling ya seminggu bisa. Duhai pan yo lek koper gitu. Alah, maca Quran juga bendino paling. Lah beliau-beliaunya bendino. Ya siji to. Saben wong iki tahajud, ambek saben minggu tahajud. Apa maneh saben wulan, apa maneh setahun pisan. Ya tambah suwe nggih. Jadi istiqomah. Janjine Gusti Allah istiqomah di dunia akan diberi rezeki yang luas oleh Allah dan kedudukan yang mulia. Kalau mulia di hadapan Allah, pasti mulia di hadapan manusia. Dan tidak hanya itu, nanti meninggalnya itu jadikan meninggalnya husnul khotimah dan endingnya dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah itu janjine Allah. Dan surat Fussilat ayat 30 niki Allah dawuh innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Berarti kayak kula kali panjenengan mengikrarkan diri bahwa Allah adalah Tuhan kita. Sumastaqamu, kemudian mereka istiqomah dalam beragama. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka turun malaikat kapan? Ketika nazar. Ketika nazar ada malaikat turun, alla takhafu wa la tahzanu, sing ngomong, "He fulan, aja wedi. Sira iki wong mukmin sing istiqomah dalam beragama, aja wedi." Takut itu adalah dipakai terhadap sesuatu yang akan dijalani. Nggih. Takut itu biasa dipakai pada sesuatu keadaan yang akan dijalani, itu takut. Ojo sira marang, ojo wedi sira marang alam barzakh. Ojo wedi sira marang mahsyar. Ojo wedi sira marang siratal mustaqim. Sira iki wong mukmin sing istiqomah dalam beragama. Wala tahzanu, dan jangan sedih dengan dunia yang kamu tinggalkan. Ojo wedi, ojo susah. Wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan surga yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kamu tempati. Masya Allah. Istiqomah. Nggih, kuncine istiqomah. Terus para ulama memberikan napa jenenge gambaran kepada kita, penjelasan bahwa di dalam beragama kita mulai dari mana istiqomah ini? Kita memulai istiqomah dari mana? Terus para ulama yang perlu diistiqomai dalam beragama itu ada 3. Napa niku? Fil aqidah. Napa niku? Beristiqomah dalam aqidah. Artinya nopo? Artinya ketuhanan kita kepada Allah ini kita istiqomahkan sampai mulai sekarang sampai mati, kita pertahankan. Jangan pernah mensekutukan Allah.
Jangan pernah musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Allah tunggal sesembahan kita. Bahkan agama mengajarkan, Kanjeng Nabi mengajarkan, keyakinan kita kepada Allah itu harus lebih kuat daripada makanan yang sudah di depan mulut kita. Maksudnya apa? Maksudnya oleh Gusti Allah orang ngizini makanan itu masuk ke mulut kita, mboten bakal makanan itu masuk. Iso wae ketampel terus kutah. Utawa iso wae mulut sing ape kayak sok mengo. Misalnya bisa saja oleh Gusti Allah orang ngizini. Artinya akidah kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita istiqomahkan sampai mati. Setelah istiqomah dalam berakidah, yaitu istiqomah dalam akhlak. Yang kedua adalah istiqomah dalam akhlak yang perlu kita istiqomahkan. Apa istiqomah dalam akhlak itu? Harus tawassut. Napa tawassut itu? Sedang-sedang, tengah-tengah, tidak terlalu ke kiri juga tidak terlalu kanan. Itulah yang diajarkan Rasulullah. Contoh, luman itu adalah akhlak yang diajarkan Rasulullah. Kendel itu adalah akhlak yang diajarkan Rasulullah. Sabar itu adalah akhlak yang diajarkan Rasulullah. Tapi ojo terlalu ke kiri juga jangan terlalu ke kanan. Contoh luman dikongkon sedang di tengah-tengah, tapi lek ke kiri bukan luman namanya. Nopo? Bakhil. Tapi lek kelebihan bukan luman lagi, nopo jenenge? Hulu niku napa? Ekstrim. Ekstrim niku napa? Berlebihan dalam beragama. Lah wong kekuatane niku ngetokno endok sak gedene ndoke doro. Dadak akal-akal ngendok sak gedene ndoke bebek. Kira-kira jebol napa mboten? Jebol, ya lara dhewe. Agama enggak mengajarkan itu. Koyone mek 1.000, dadak akal-akal infak sedina 1.000, lah bojone anake. Nggih, agama mengajarkan sebagai standar. Jadi Kanjeng Nabi itu Masya Allah mengerti sekali. Setelah kendel nggih ngoten, diwong dikongkon kendel. Dikongkon kendel aja jadi penakut, aja jadi pengecut, tapi terlalu kendel. Ini jangan, lek gak mampu ya ojo, ngoten. Licik ya ojo, ngoten. Lajeng sing nomor 3 yang harus diistiqomahkan adalah al istiqomah fil amal. Istiqomah dalam beramal. Nah, niki luas maknane. Penjabarannya luas. Salat niku amal, poso niku amal, maca Al-Qur'an niku amal. Ngaji ngenten iki nggih amal. Terus para ulama istiqomah dalam beramal itu ada 2. Pertama yaitu i'tidal. I'tidal niku sedang-sedang padha ambek tawassut. Jangan memaksakan diri. Maksudnya ya no memaksakan diri. Riyen di zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki ada 3 orang pemuda, di mana 3 orang pemuda ini terinspirasi dengan ibadahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Kanjeng Nabi lek qiyamul lail niku sikile sampai abuh. Niki sukune niki abuh. Jenengan sampai tahu abuh nggih mboten? Paling lek turu kesuwen bendul mripate. Lek abuh sikile gak tahu. Kanjeng Nabi lek salat niku saking suwene surat, saking dawane surat sing diwaca sampai abu, hatta tawarrumat qadamahu. Kan hadis ngoten, sampai bengkak. Nah, ada 3 pemuda niki bisi-bisi omong-omong rembukan. Lah iya, Kanjeng Nabi kula yo nabi ni Gusti Allah. Ora mung nabi tapi sayyidul anbiya wal mursalin, pimpinane para nabi, pimpinane para rasul. Wis ora bakal maksiat dijamin swarga, tapi apa oleh ibadah kok kaya ngono. Lah awak dhewe iki piye gak jelas. Wis
Ayo aku duwe istiqomah iki, kudu duwe ibadah sing diistimewakno. Ya wis lek ngono aku saben wengi gak turu. Semua malam pertama, malam kedua, tiga itu tidak tidur. Mulai maghrib sampai subuh gak turu. Tak gawe qiyamul lail, tak entekno aku gawe qiyamul lail. Terus sing nomor loro, oh lek ngono aku tak poso ae. Bendino poso terus. Sing nomor telu, lah aku apa? Ya mbung golek dhewe. Oh, ngene aku gak rabi wis. Tak gawe itikaf ae nang masjid. Wis wong di bojo iku sumpah ruwet, pikirane ngoten. Akhirnya kabar itu terdengar oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipanggillah tiga pemuda itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hei kalian pemuda-pemuda yang bilang begini dan begitu, ketahuilah aku ini adalah manusia paling bertakwa di antara kalian, tapi aku menikah dengan perempuan dan aku pun tidur di malam hari, kemudian waktu-waktu tertentu aku bangun, dan aku pun puasa, kadang juga nggak puasa. Maka barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Wah, diudeni. Jadi mereka itu berbuat hulu nopo, keterlaluan, ekstrim dalam beribadah. Padahal umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka hancur karena hulu. Di dalam Al-Qur'an Allah dawuh, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Ya ahli kitab, kamu jangan berbuat hulu, jangan berbuat ekstrim, berlebihan dalam beragama. Sing nomor kali istiqomah dalam beramal adalah mudawamah. Napa niku? Rutin. Nah, rutin niki luwih apik tinimbang boten rutin. Rutin titik, boten rutin kuwatah. Saya pundi? Misale salat tahajud niku sampai 50 rakaat. Tapi sewengi tok saulan prei. Ambek wong sing tahajude ning 5 rakaat, dadi 2 rakaat, terus 3 rakaat witir. Bendino. Ambek pundi? Apik sing bendino titik-titik tapi lumintu. Niki ibadah sing paling disenengi Gusti Allah. Sampai Kanjeng Nabi niku dawuh, ittaqin nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kamu dengan neraka, hadanglah, berilah penghalang antara kamu dengan neraka, walaupun hanya dengan secuil kurma. Napa secuil kurma niku maksudnya? Maksudnya sedekah secuil kurma. Nek kurma niku katakan regane 2000, separuh nih berarti 1000, tapi bendino sedekahno 1000 bendino. Nggih suwe-suwe ya dadi gunung. Isok menjadi penghalang antara dia dan neraka. Dan ketahuilah bahwa orang-orang yang hulu, yang ekstrim berlebihan dalam beragama, mereka tidak akan pernah sampai pada tujuan. Ibaratnya nopo? Ibaratnya kaya dene mobil niku bebane 1 ton, dadak dimot ya 2 ton. Kira-kira sampai tujuan mboten, mesti mbledak bane, gitu. Geger kita niki kok ngangkat kekuatan mek sudah kilo, dadak di napa empaki sak kintal. Dikon mlaku nang ngene alun-alun. Durung tutuk alun-alun wis jelungmup nggih. Terus monggo kita istiqomahaken sebab janjine Allah. Niki Allah sing janji. Nek wis Allah janji niku mesti. Lah kok aku keprosoku wis istiqomah tapi kok durung diuji ambek Gusti Allah, rezeki akeh, urip mulya, berarti istiqomah durung lolos. Sing kliru mboten Gusti Allah mesti kitone, lek Gusti Allah mesti bener. Setuju? Nah, niki berawal dari bab ru'yatu rabbil alamin, ningali pangeran ingkang nyiptakno alam semesta. Kapan niku? Nggih wonten ing surganipun Allah Subhanahu wa taala. Wa min na'imi ahlil jannah, termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada
penduduk surga, annahum bahwasanya penduduk surga yatasyarrafuna, mereka diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala bi ziyaratil haqqi subhanahu wa taala, yaitu menziarahi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yatihim malakun fayunadihim, para penduduk surga diundang oleh malaikat. Para malaikat mengatakan, innallaha ya'murukum an tazuruhu fayajtami'un. Hei para penduduk surga, berkumpullah kalian, sekarang Allah menghendaki kalian untuk menziarahi Allah Subhanahu wa taala. Maka semua penduduk surga terkopoh-kopoh keluar dari rumah masing-masing untuk menuju suatu tempat menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Faya'murullaha ta'ala Dawud alaihi salatu wassalam fayarfa'u sautahu bitasbih wa tahlil summa tudau ma'idatul khuldi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebelum menampakkan wujudnya, sebelum menampakkan dirinya di hadapan para penduduk surga, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Daud yang diberi keistimewaan suara yang indah untuk melantunkan bacaan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha, mungkin ngoten nggih, illallah, masyaallah. Nang dunya wis digambaraken kan. Dadi subhanallah, dadi sing melantunkan, melafatkan, menasibkan sinten? Nabi Daud alaihissalam yang suaranya indah. Wah, sebelum Allah menampakkan wujudnya, kan gini. Jadi diberi hidangan suara indahnya Nabi Daud. Summatu dau maidatul khuldi, kemudian diberi maidatul khuldi, yaitu hidangan di atas meja yang besar sekali, lengkap, makanan apa saja ada. Qalu ya Rasulullah wa ma maidatul khuldi. Rupanya para sahabat boten faham dengan apa yang dimaksud maidatul khuldi oleh Kanjeng Nabi, sehingga para sahabat tanglet, ya Rasulullah, apa itu maidatul khuldi? Qala, dijawab kalian Kanjeng Nabi, zawiyatun min zawayaha awsa'u mimma bainal masyriq wal maghrib. Maidatul khuldi itu adalah makanan di atas meja besar terhampar yang luasnya mengalahkan jagat etan ambek jagat kulon. Jadi dihamparkan. Fayutma'una, mereka penduduk surga diberi makan. Wa summa yusqauna, mereka diberi minum. Summa yusqauna, mereka pun diberi pakaian. Wa yaqulun, kemudian mereka mengatakan, lam yabqa illa nadru fi wajhi rabbina azza wa jalla. Kita sudah makan puas, kita sudah minum puas, kita sudah milih pakaian-pakaian yang indah, kita sudah mendengarkan suara indahnya Nabi Daud. Tinggal sekarang kita nunggu wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Fayatajalla lahum fayakhirruna sujjadan. Kemudian tidak berapa lama Allah Subhanahu wa taala menampakkan wujudnya di hadapan penduduk surga. Fayakhirrunya, langsung penduduk surga tersujud. Faqala lastum fi dari amal. Fayatajalla lahum fayakhiruna sujjadan faqala lastum fi dari amal innama antum fi dari jaza. Lajeng Allah Subhanahu wa taala matur, hei penduduk dunia, kalian sekarang itu ada di tempat balasan, bukan tempat beramal. Kalian bukan ada di tempat beramal, tapi kalian
sudah di tempat balasan, yaitu tidak usah sujud. Nah, ngoten. Falamma tajallalahumul haqq ta'ala fi adamatil adimah tahiyyatun fiha salam. Kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala menampakkan wujudnya fi adamatil adimah, dengan segala keagungan Allah, tahiyyatun fiha salam, maka penduduk surga pun mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana antas salam wa minkas salam wa laka haqqul jalal. Wahai Tuhan kami, Engkau adalah keselamatan. Keselamatan, semua keselamatan adalah darimu dan milikmu, dan bagimulah segala keagungan wal ikrami dan kehormatan. Faqala lahum rabbuhum, lajeng Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada penduduk surga, inni anas salam wa minnis salam wa li haqqul jalal wal ikram. Sesungguhnya aku adalah keselamatan, dan darikulah segala keselamatan, dan milikkulah segala keagungan dan kehormatan. Famarhaban bi ibadil ladzina hafidu wasiyati wa ra'au ahdi wa khafuni bil ghaibi. Maka selamat datang kepada para hamba-hambaku yang telah memelihara wasiat-wasiatku dan menjaga perjanjian denganku, wa khafuni bil ghaib, dan yang merasa takut takwa kepadaku sekalipun aku tidak menunjukkan wujudku. Masya Allah. Terus Gusti Allah ngeregani terhadap ketakwaan kita kepada Allah, ngeregani rasa wedi kula kali panjenengan datang Allah. Lah yo, mereka tidak pernah melihatku, tapi mereka takut kepadaku. Wa kanu minni ala kulli halin musyfiqin, dan mereka selalu merindukanku dalam setiap keadaan. Jadi ambek Gusti Allah sangat dihargai. Mula niku suatu saat Kanjeng Nabi nate matur datang para sahabat, tahukah kalian iman yang luar biasa itu imannya siapa? Para sahabat jawab, ya imannya para malaikat. Kanjeng Nabi, bukan. Kalau malaikat mesti ae memang diciptakan untuk beribadah, dia tidak bakalan maksiat karena tidak diberi nafsu. Kalau begitu ya imannya para nabi, para rasul. Ya mesti ae para nabi, para rasul itu maksum, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang digawani mukjizat dan dijogo. Terus para sahabat GR, ya mungkin kita para sahabatmu ini, ya ora, kalau kalian kok gak iman luar biasa, ya kebacut karena ketungguan aku. Terus Kanjeng Nabi, bukan kalian mesti iman kuat karena kalian melihat aku seorang Rasulullah, seorang nabinya Allah. Nah terus siapa ini? Yaitu besok orang-orang akhir zaman yang mereka belum pernah melihatku, belum pernah bertemu dengan aku, tapi mereka mengimaniku dan mengimani Allah. Masya Allah. Terus imani orang akhir zaman niki lek sampai taat datang Allah Subhanahu wa taala sangat dihargai sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman sing luar biasa itu adalah iman manusia-manusia akhir zaman yang mereka belum pernah melihat Rasulullah, yang belum pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi taat, takwa, manut nang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga kula kali panjenengan termasuk menungso-menungso ding disebutaken mek Kanjeng Nabi duwe keimanan sing luar biasa. Amin Allahumma amin. Qalu amma wa izzatika wa jalika wa uli makanik. Para penduduk surga mereka mengatakan, demi zat keperkasaanmu wahai Allah, wa jalalika, dan demi zat keagunganmu wahai Allah,
sungguh kami belum pernah memenuhi hak yang engkau gariskan kepada kami. Wala addaina ilaika kulla haqqi, dan kami belum mampu menjalankan semua hak-hak kami terhadap engkau. Nanti tenggene swarga mangke dialog antara penduduk surga dan Allah Subhanahu wa taala, karena saking diberi banyaknya nikmat oleh Allah sehingga mereka pun ngomong, ya Allah kok jangan paringi saene kados ngenten iki padahal kula dereng nate saged sempurna nglampahi perintah panjenengan. Fa'dan lana bisujudilaka, maka sekarang ya Allah izinkanlah kami sujud kepadamu. Faqala rabbum tabaraka wa ta'ala, maka Allah berfirman, inni qad wada'tu ankum mu'natal ibadah. Hei para penduduk surga, sekarang sungguh aku telah menyimpan untuk kalian pahala-pahala mu'natal ibadah sebagai balasan ibadah kalian sewaktu di dunia. Wa rahtulakum abdanakum, dan aku istirahatkan tubuh kalian sebagai balasan kelelahan bagi kalian. Fatolama ansabtum, yang kalian alami selama ada di dunia. Fal'an, maka sekarang afdafattum ila ruhi wa rahmati wa karamati, maka mulai sekarang aku biarkan kalian mencicipi rahmatku, mencicipi kemuliaanku, keagunganku. Fasaluni ma syi'tum, maka mintalah sekarang apa yang kalian inginkan. Wa tamannau alayya a'tikum amaniyakum, dan berangan-anganlah kalian terhadap apa yang kalian angan-angan, maka pasti aku beri. Terus bedane ten donya ambek ten ngene swarga. Lek ten donya angan-angan tok iki ora bakal wujud. Tapi lek ten swarga dereng sampai njaluk iji angen-angen tok niki wis diwujudno kalian Allah Subhanahu wa taala. Lek ten donya mboten angen-angen sampai elek ora bakal mudhun gitu. Diangen-angen tok, diarep-arep tok. Mboten iso. Gak dijaluk. Tapi lek ten swarga gak kudu njaluk nang Gusti. Angen-angen tok niki ambek Gusti Allah diwujudno. Masyaallah. Fa inni lan ujziyakumul yawma biqadri amalikum. Sekarang kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak membalas kalian menurut kadar amal kalian. Lek nang donya Gusti Allah niku balas menurut kadar amal kita. Nek amal kita abot, moko dikei pahala sing bebane abot. Ngoten. Lek amale ringan, nggih ganjarane ringan, kan ngoten. Tapi lek teng swarga terus Gusti Allah, sekarang di surga ini aku tidak beri kalian balasan sebagaimana kadar amal kalian. Walakin akan tetapi biqadri rahmati wa karamati wa tauli wa jalali wa ului makani wa adamati syani. Akan tetapi aku beri kalian menurut kadar rahmatku, kemuliaanku, keagunganku, keluhuranku, kedudukanku yang tinggi dan kebesaranku. Fama yazaluna fil amani wal mawahib wal ataya, maka tak henti-hentinya orang ahli surga ini mereka berangan-angan terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hatta innal muqassir minhum la yatamanna misla jami'id dunya mundu yauma khalaqaha Allahu azza wa jalla yaumil afnaha. Sampai-sampai ana wong muqassir. Sinten muqassir niku? Cara basa Jombang ku wong sing qalil adab, wong sing sudrun, wong sing napa jenenge bahasane? Wong sing rada kurang ajar niku. Tapi mlebu swarga. Wong sing napa nggih? Lutung rada lutung. Nah, wis. Wong sing rada lutung nang swarga niki angen-angene niku napa? Angen-angene niku misla jam'id dunya mundu yauma khalaqaha Allah azza wa jalla ila yaumi afnaha. Angen-angene kepingin dikei nggon sing gedhe, istana sing gedene padha mbek donya pada waktu diciptakno sampai dibuyarno. Angen-angene ngono.
Allah Subhanahu wa taala dawuh qala rabbuhum laqad qassartum fi amanikum wa raditum biduni ma yuhaqqika lakum faqad aujabtu lakum ma sa'altum wa tamannaitum zidkum ala ma qasurat anhu amanikum. Karo Gusti Allah ancene awakmu temen serakah kok temen serakah nih wa raditum biduni ma yuhaqqika lakum. Kalian menginginkan sesuatu yang tidak berhak untuk kalian. Faqad ajabtum, tapi iki ngono swarga senajan to ngono aujabtu lakum ma sa'altum, tak ijabahi, tak ujubno apa sing kok angan-angono. Masyaallah. Wa tamannaitum wazidtukum, dan aku tambahi apa yang belum kok angan-angankan. Dadi burung diangan-angan ditambahi dhisik karo Gusti Allah. Wis mboten saged bayangaken nggih. Fanduru ila mawahabi rabbikum alladzi wahabalakum. Terus Gusti Allah, lihatlah pemberian-pemberian Tuhan kalian yang telah Tuhan kalian berikan kepada kalian. Faida biqiyabin firrafil maka tiba-tiba di depannya ada kubah-kubah yang indah yang di tempat yang paling tinggi. Wa ghurafin mabniyatin minad-duri wal marjan. Terus kamar-kamar yang terbuat dari permata dan marjan. Abwabuha min dahabin, pintu-pintunya dari emas. Wa sururuha min yaqut, dan dipan-dipannya pun dari yakut. Wa furushuha min sundus wa istabraq, dan spray-spray ini permadani-permadaninya terbuat dari sutra yang tipis sampai sutra yang tebal. Wa manabira min nur, sampai kursi-kursinya terbuat dari cahaya. Masyaallah, kaya kursi terbuat dari cahaya. Yasuru min abwabiha wa aradiyan nurun kasyu'ai syamsi misl kaukabid durri, yang mana pintu-pintunya mulai depan sampai belakangnya mengeluarkan cahaya. Cahayanya seperti cahaya matahari, yang dilihat seperti bintang-bintang yang dipenuhi dengan permata di siang hari yang cerah. Wa idza kusurun samikhatun fi a'la illiyin, dan tiba-tiba ada bangunan. Jadi durung terpikirkan wis disiapi oleh Allah Subhanahu wa taala gedung-gedung samikha yang kokoh fi a'la illiyin, di suatu tempat yang sangat tinggi, minal yakut, yang terbuat dari yakut. Yazharu nuruha, cahaya berkilauan. Falaula annahu sukhira lal tamal absar, seandainya yang dilihat itu tidak diciptakan untuk dia, niscaya matanya pun buta. Tapi karena itu diciptakan untuk penduduk surga, maka dia selamat. Fama kana min tilka sur min al-yaqutil abyad fa huwa mafrusun bil hariril abyad. Maka jika gedung-gedung itu terbuat dari yakut yang berwarna putih, maka mafrus niku lemeke, apa lemeke? Permadaninya itu terbuat dari sutra putih. Wa makana minha minal yaqutil ahmar, dan jika gedung-gedungnya itu terbuat dari yakut merah, fa huwa mafrusun bil aqrabil ahmar, maka alas-alasnya atau permadani-permadaninya pun terbuat dari sutra merah. Wa makana minha minal yaqutil akhdar, dan apabila bangunannya itu terbuat dari yakut hijau, fa huwa mafrusun bis sudusil akhdar, maka permadaninya pun terbuat dari sutra yang berwarna hijau. Wa makana minha minal yaqutil asfar fa huwa mafrusun bil ajwil asfar. Lek bangunane kuning, moko isi ruangane ya kuning kabeh. Mumawwahun bizumrudil ahdar, dan dilapisi dengan warna hijau. Wad dahabil ahmar, dan emas al ahmar yang merah. Wal fiddah, dan perak al baydha yang putih. Wa qawaidu arkanuha min yakut, dan tiang-tiangnya, penyangganya adalah dari yakut. Wa syurufuha ay aliha, atap-atapnya, genteng-gentengnya kibabul lu'lu', yaitu terbuat dari kubah yang terbuat dari mutiara. Wa burujuha ghuraful marjan, dan kamar-kamarnya pun kamar-kamar yang terbuat dari marjan. Kalau sampai saat ini mau marjan ini kaya apa raro. Yang gue nanggene swarga, masyaallah ya. Ay amakin wa ma'waha falamma sarafu ila ma atau rabbuhum, ketika
penduduk surga itu sudah melihat-lihat, puas melihat-lihat bangunan yang Allah bangunkan untuk mereka, yang Allah sediakan untuk mereka. Kemudian tiba-tiba dia disambut oleh barodin. Napa barodin itu? Khailun mumtahamah, yaitu kuda minal yakutil abyad, yang terbuat dari yakut. Terbuat dari yakut. Manfukhu fi ruh, tapi urip. Ya jenubuha biquduha, yang kendalikan, yang dikusiri, sing disetiri al-wildan al-mukhalladun, yaitu seorang pemuda yang ganteng al-mukhalladun, yang kekal kegantengane. Wabiyadikullin walidin minhum hakam birdaunin, dan tiap-tiap pemuda kusir itu memegang napa kepuke anu jarane wis pecut ngono ya. Walujumuha ainatu min fiddah bayda, dan pecut itu terbuat dari fiddah bayda, yaitu emas putih, mutawaqah, yang dilapisi muhatoh bidur wal yakut, yaitu mutiara dan permata. Wasurujuha sururun maudunah mafrusyatun bisundusi wastabrok, pelananya terbuat dari emas dan sutra-sutra. Fantolaqat bihim tilkal barodin, maka penduduk surga itu dibawa pergi oleh kuda yang dikusiri oleh pemuda ganteng, yaitu dari malaikat Allah. Tazufu bihim wa tandur riyadul jannah, muter-muter melihat riyadul jannah, yaitu nomor riyad niku, kebun-kebun surga. Falaman tahu ila manazilihi, maka tatkala selesai mereka sampai pada tempat mereka, wajadu fiya jami'a ma tatawwala bihim, maka mereka pun menemukan semua yang mereka angan-angankan. Lah ya aku angan-angan ku ngene wis ana, angan-angan ngono ana. Ai tafadhalu bihi rabbum alaihi mimma sa'alu wa tamannau, itu adalah suatu bentuk angan-angan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ala babi kulli qasimin tal qusur arba'u jinan, setiap bangunan ada 4 kebun. Jannatani dawat afnan, yang mana 2 kebun itu khusus untuk pohon-pohon yang berbuah. Wa jannatani mudhammatan, dan 2 kebun itu khusus untuk hijau-hijauan. Wa fihi ma'ainani nadhakhatan, dan di dalam kebun surga, kedua kebun surga itu ada 2 mata air yang memancar. Qawwaratani fima kulli min kulli faqiyatin zaujan, dan di dalam 2 kebun itu ada buah-buahan yang berpasang-pasangan. Wahurun, dan dijaga atau dilayani oleh bidadari-bidadari, maksuratun, yang dipingit fil khiyam, di dalam rumah. Falamma tabawwa'u manazilahum, maka tatkala penduduk surga mereka sudah sampai ke tempat tinggal mereka, wastaqarra bihim qararuhum, kemudian sudah tenang keadaannya, qalahum rabbuhum, maka Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara mereka, diijen-ijen dijak ngomong ambek Gusti Allah nang omahe ijen dewi-dewi. Hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqo, terus Gusti Allah, kamu wahai penduduk surga, apakah kamu sudah mendapatkan apa yang aku pernah janjikan kepada kamu? Qalu, mereka menjawab, na'am nggih Gusti, rodina, kami ridho Gusti, fardhu anna, maka ridhoi kami. Qala biridhoi ankum halaltum dari, sebab dengan ridhoku inilah kepada kalian aku halalkan surga ini engkau tinggali. Wa nadartum ila wajhin, aku biarkan engkau bisa melihat wajahku. Wa sofahat malaikati, dan aku perkenankan para malaikat bersalaman dengan kalian. Fahani'an hani'an ata'an ghair majdud, maka nikmatilah kenikmatan-kenikmatan pemberian ghair majdud, yang tiada henti. Masa terus dikai, sebab swarga niku adalah tempat pembalasan, bukan tempat beramal. Tadi ora ono maca Quran, ora ono salat. Jadi sudah tidak ada taklif, tidak ada pembebanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tempatnya taklif kita dunya niki, tempat pembebanan Allah Subhanahu wa taala teng menungso
di saat menika moko bejo sanget nalikane kula kali panjenengan kok cek dikei kesempatan umur panjang isok nambah amal soleh, isok tobat nang Gusti Allah. Gawe napa? Nggih, golek sangu, golek ridhone Gusti Allah supaya dadekno matine husnul khotimah dilebono swarga. Amin Allahumma amin. Fa inda dzalika qalu, maka pada waktu itu ahli surga mengatakan alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Segala puji adalah bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan-kesedihan kami. Wa halana darul muqamah, dan yang telah menghalalkan surga ini kami tempati. La yamassuna fiha nasab, di surga ini kami tidak merasakan kelelahan. Wa la yamassuna fiha lughub, dan di surga ini kami belum pernah merasa sekali bosan. Yang dunya ping pira kita bosan? 24 jam ping pira bosane ya nggih. Yang swarga mboten enten. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Tuhan kita adalah laghafur, zat yang maha pengampun, syakurun juga maha menerima syukur. Wa min na'imi ahlil jannah, karek didik hataman gini nggih. Wa min na'imi ahlil jannah, dan termasuk kenikmatan ahli surga, annahum yashtarifu annahum yatasarrafuna bin nadri ilal maula jalla sya'nuh, bahwa sesungguhnya ahli surga diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan yaitu yang berupa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Idza dakhala ahlul jannati al jannah," ketika ahli surga telah memasuki surga, yaqullu azza wa jalla, maka Gusti Allah matur, turiduna syai'an azidukum. Kalian penduduk surga, apakah kalian ingin aku tambah kenikmatan kepada kalian? Fayaqulun, maka ahli surga matur datang Allah, alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah memutihkan wajahku wahai Allah? Alam tudkhilnal jannah, apa bukankah engkau telah memasukkan aku ke surga wahai Allah? Wa tunajjina minan nar, bukankah engkau menyelamatkan kami dari neraka wahai Allah? Itu sudah cukup wahai Allah. Qala, Kanjeng Nabi teruskan dawuhnya, fayuksyaful hijab, maka dibukalah hijab antara penduduk surga dan Allah, dibuka hijabnya langsung dulu Allah Subhanahu wa taala. Fama utu syai'an habba ilaihi minan nadri ila rabbihim, maka penduduk surga setelah dibuka hijab oleh Allah, tidak ada hijab yang menutup antara penduduk surga dengan Allah, maka mereka merasakan semua pemberian Allah itu tidak ada apa-apanya dengan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Summa tahladil ayah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik al husna akan mendapatkan surga, wa ziyadah, dan di surga dia mendapatkan bonus, yaitu bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Fa nas'alullah taala ay yakhtimana bi khatimatis sa'adah. Mudah-mudahan kita dengan khatamnya kitab ini kita pun diberi husnul khotimah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam